Zelensky pelongo-pelongo, Putin kirim 300.000 tentara Rusia cadangan ke Ukraina rebut Kiev. Но ради чего вам погибать и зачем? Я знаю, что вы хотите выжить. Мы слышим в перехватах ваших разговоров, что вы на самом деле думаете об этой. Armada beruang merah akan mengirim 300.000 tentara ke Ukraina dalam 2 bulan ke depan. Sementara itu Zelensky menyebut seluruh pasukan tambahan Rusia akan berada di negaranya pada 1 Juni 2024 mendatang. Sayangnya, Zelensky tidak menjelaskan secara detail dari mana informasi tersebut didapat. Saya dapat mengatakan bahwa Rusia sedang bersiap untuk memobilisasi 300.000 personel militer tambahan pada tanggal 1 Juni, ucap Zelensky dilansir Viva Militer dari RBC Ukraina. Kemungkinan besar Zelensky mendengar informasi yang dihembuskan oleh media investigasi, Vyorstka, yang melaporkan militer Rusia akan mengirim 300.000 tentara tanpa secara resmi mengumumkannya. Namun demikian, pernyataan Zelensky dengan tegas dibantah langsung oleh Kremlin lewat juru bicaranya, Dmitry Peskov. Ini tidak benar, kata Peskov dikutip Viva Militer dari The Moscow Times. Dalam pertemuannya dengan Stubb, Zelensky secara resmi menandatangani perjanjian keamanan dengan Finlandia 10 tahun. Finlandia juga memastikan akan mengirimkan bantuan kepada militer Ukraina, dengan nilai mencapai 188 juta euro, atau setara dengan 3,25 triliun rupiah. Terbongkar, Israel bayar tentara bayaran hingga 268 juta dan terancam inflasi. Departemen Keuangan Israel mengungkap bahwa ekonomi negaranya kini sedang ambruk dan merugi besar hingga terancam jatuh ke jurang inflasi karena perang. Salah satu faktornya karena mereka harus menggaji tentara bayaran hingga 268 juta rupiah. Ancaman ini diungkap usai Perdana Menteri Israel mulai meningkatkan operasi militernya ke wilayah Gaza dengan tujuan untuk memukul mundur militan Hamas. Namun akibat perang yang tak kunjung rampung itu, perlahan Israel mulai kehilangan pasukan tempurnya. Posisi Israel di Gaza bahkan semakin terdesak usai para tentara cadangan dari batalion perang menolak perintah Netanyahu untuk melanjutkan invasi melawan Hamas di jalur Gaza. Masalah ini kemudian mendorong pemerintah Israel untuk menaikkan gaji para tentara bayarannya agar mereka mau melanjutkan invasi di Gaza. Kepala Ekonom Departemen Keuangan Israel Samuel Abramson mengatakan dalam sebulan tentara bayaran perang Israel bisa mendapatkan upah sekitar 7.500 hingga 17.000 dolar Amerika atau 118 hingga 268 juta hanya untuk melawan Hamas. Akan tetapi imbas kenaikan upah, anggaran pengeluaran militer Israel per tahun 2024 mengalami pembengkakan. Tembus mencapai 582 miliar shekel atau sekitar 155 miliar dolar Amerika. Angka tersebut melonjak tajam bila dibandingkan dengan anggaran tahun lalu sebelum perang pecah. Di mana per Mei 2023 Kementerian Keuangan Israel hanya menganggarkan biaya belanja perlengkapan militer sebanyak 70 miliar shekel atau 19 miliar dolar.
Selain memicu pembengkakan anggaran, perang juga membuat ekonomi Israel merosot 19,4% pada kuartal 4 2023 dibandingkan kuartal sebelumnya. Menurut data perekonomian Israel, hanya tumbuh 2% sepanjang tahun 2023 dibandingkan dengan pertumbuhan 6,5% pada tahun 2022. Inilah azab bagi Israel yang enggan memutuskan untuk berhenti perang dan damai dengan Palestina dan mengakui negara Palestina sebagai negara yang berdaulat. Saya dapat mengatakan bahwa Rusia sedang bersiap untuk memobilisasi 300.000 personel militer tambahan pada tanggal 1 Juni, ucap Zelensky dilansir Viva Militer dari RBC Ukraina. Kemungkinan besar Zelensky mendengar informasi yang dihembuskan oleh media investigasi, Vyorstka, yang melaporkan militer Rusia akan mengirim 300.000 tentara tanpa secara resmi mengumumkannya. Namun demikian, pernyataan Zelensky dengan tegas dibantah langsung oleh Kremlin lewat juru bicaranya, Dmitry Peskov. Ini tidak benar, kata Peskov dikutip Viva Militer dari The Moscow Times. Dalam pertemuannya dengan Stubb, Zelensky secara resmi menandatangani perjanjian keamanan dengan Finlandia 10 tahun. Finlandia juga memastikan akan mengirimkan bantuan kepada militer Ukraina, dengan nilai mencapai 188 juta euro, atau setara dengan 3,25 triliun rupiah.